Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang telah kami pelajari. Saya akan menjelaskan tentang awal masuknya Islam ke kerajaan di Indonesia. Proses masuknya Islam yang terjadi di Indonesia beriringan dengan proses perdagangan yang terjadi di wilayah kerajaan Hindu-Buddha. Kemudahan dalam menganut Islam membuat masyarakat mudah menerimanya. Meluasnya ajaran Islam di Indonesia memberikan berbagai pengaruh dalam bidang pemerintahan dan memunculkan kerajaan Islam di Nusantara. Adapun kerajaan Islam di Sumatera. Berdasarkan catatan Tom Pires dalam Suma Oriental 1512 sampai 1515 dikatakan bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, terdapat banyak kerajaan Islam yang baik yang besar maupun yang kecil. Salah satunya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia yang letaknya di daerah pantai timur Sumatera bagian utara. Raja pertamanya ialah Marah Silu dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Keberadaan agama Islam di Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh perkembangan di Timur Tengah. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat. Selain kerajaan Samudra Pasai, ada juga kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri sekitar abad ke-16, terletak di Sumatera bagian utara. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Tindakan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda untuk memperkuat kerajaannya antara lain merebut sejumlah pelabuhan penting di pesisir barat dan timur, menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Mundurnya kekuasaan Aceh terjadi pada tahun 1629 dikarenakan Sultan Iskandar Muda yang kehilangan rasa kepercayaan diri setelah gagal mengusir Portugis dari Malaka untuk yang kesekian kalinya. Selain dua kerajaan tersebut, ada juga kerajaan-kerajaan Islam di Riau, antara lain Kerajaan Kampar, Indragiri, dan Kerajaan Siak. Kerajaan Islam di Jawa. Islam juga berkembang di Pulau Jawa, di mana kerajaan bercolak Islam di Jawa ada banyak. Bukti berkembangnya Islam di Jawa ada banyak. Selain itu, di Mojokerto juga ditemukan ratusan makam Islam kuno. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak secara geografi terletak di Jawa Tengah. Sebelum Demak bernama Bintoro, yang merupakan daerah bawahan Kerajaan Majapahit. Salah seorang keturunan Raja Brawijaya V dan ibunya menganut Islam serta berasal dari Jumpa. Adapun faktor-faktor yang mendorong berdirinya Kerajaan Demak sebagai berikut. 1. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. 2. Raden Patah. 3. Raden Patah mendapatkan dukungan dari para wali yang sangat dihormati. 4. Banyak adipati pesisir yang tidak puas dengan Majapahit. B. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang berada di Jawa Barat yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati, yang berhasil memperluas pengaruh agama Islam di Banten karena didukung oleh faktor berikut. Banten mempunyai komoditas ekspor yang penting. 2. Islamisasi di Banten menjadikan Banten sebagai pusat politik. 3. Banten merupakan pelabuhan penting di Selat Sunda. 4. Pelabuhan Banten memenuhi syarat sebagai pelabuhan yang baik. C. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kelanjutan dari kekuasaan Demak yang didirikan oleh Sutawijoyo yang bergelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayidin Panotogomo, kepala tentara dan pengatur agama. Pusat kerajaan Mataram terletak di Yogyakarta. Raja-raja Mataram Islam antara lain
Panembahan Senopati tahun 1586 sampai 1601. Mas Jolang tahun 1601 sampai 1613 dan Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1613 sampai 1645. Raja terbesar di Mataram Islam adalah Sultan Agung. Sepeninggal Sultan Agung, Mataram Islam mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh perang saudara dan beberapa pemberontakan. Bagian barat dibagikan kepada Pangeran Mangkubumi yang diizinkan memakai gelar Hamengkubuwono I dan mendirikan keraton di Yogyakarta. Sebaliknya, bagian timur diberikan kepada Pakubuwono III. Mulai saat itulah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. 3. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Pulau Lombok yang terletak di barat dan Pulau Sumbawa yang terletak di timur. A. Kerajaan Islam di Lombok. Kerajaan Islam pertama di Pulau Lombok diduga adalah Kerajaan Selaparang. Merekonstruksi sejarah Kerajaan Selaparang menjadi sebuah bangunan kesejarahan yang utuh dan menyeluruh, agaknya memerlukan pengkajian yang mendalam. Kerajaan Lombok berpusat di Labuhan Lombok. Pusat kerajaan ini terletak di Teluk Lombok yang strategis, sangat indah alamnya, dan memiliki sumber air tawar yang banyak. Posisi strategis dan banyaknya sumber air menyebabkan banyak dikunjungi pedagang dan berbagai daerah seperti Palembang, Banten, Gresik, dan Sulawesi. Berkat perdagangan yang ramai, maka kerajaan Lombok berkembang dengan cepat. Sementara itu, setelah berhasil mendapatkan kemenangan di Sumbawa dan Bima, Pangeran Prapen kembali ke Lombok dengan bantuan Raden Sumulya dan Raden Salut. Pangeran Prapen kemudian menyusun gerakan dakwah baru untuk mengislamkan Lombok dan berhasil mencapai kesuksesan. Seluruh Pulau Lombok berhasil diislamkan kecuali di beberapa tempat. Kerajaan Lombok atau Selaparang ini terus berkembang sehingga kerajaan Gel-Gel di Bali merasa mendapat saingan. Oleh karena itu, Gel-Gel yang merasa sebagai pewaris kebesaran Majapahit kemudian menyerang Lombok atau Selaparang pada tahun 1520 Masehi. Akan tetapi, serangan ini berhasil digagalkan oleh Selaparang. Dalam perkembangannya, kerajaan Gel-Gel sendiri kemudian juga mengalami kemunduran. B. Kerajaan Bima. Awalnya, kerajaan Bima merupakan kerajaan yang dipengaruhi oleh Hindu, Buddha, yang bercampur dengan kebudayaan asli. Sebelum Islam datang, penduduknya mempercayai arwah-arwah leluhur mereka sebagai penjaga kehidupan. Sesungguhnya, ajaran Islam telah masuk ke daerah Sumbawa sejak abad ke-16. Persebaran Islam di wilayah ini terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama terjadi sekitar tahun 1540 sampai 1550 oleh para mubalik dan pedagang dari Demak. Sementara gelombang kedua terjadi pada tahun 1620 oleh orang-orang Sulawesi. Sejak penguasanya masuk Islam, Bima menjelma menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara. Di bagian barat dan timur,
Pelabuhan Bima telah terdapat perkampungan orang Melayu. Perkampungan ini menjadi pusat pengajaran Islam. Pada waktu itu, Bima merupakan salah satu bandar utama para pedagang yang pergi dari Malaka ke Maluku atau sebaliknya, pasti melewati Sumbawa. Untuk meningkatkan perdagangannya, Bima mengadakan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain yang berdekatan. Salah satunya dengan kerajaan Gowatalo. Hubungan dua kerajaan ini dipererat dengan pernikahan keluarga kedua kerajaan. 4. Kerajaan Islam di Kalimantan. Di samping Sumatera dan Jawa, ternyata di Kalimantan juga terdapat beberapa kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Di antara lain adalah Kesultanan Pasir pada tahun 1516, Kesultanan Banjar 1526 sampai 1905. Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Pagatan 1750, Kesultanan Sambas 1671, Kesultanan Kutai Kertanegara, Kesultanan Berau 1400, Kesultanan Sambiling 1870, Kesultanan Gunung Tabur 1820, Kesultanan Pontianak 1771, Kesultanan Tidung dan Kesultanan Bulungan pada tahun 1731. Namun, pada materi ini akan dibahas dua kerajaan kesultanan yang ada di Kalimantan, yaitu Kerajaan Banjar dan Kerajaan Pontianak. A. Kerajaan Banjar. Sebelum menjadi kerajaan bercorak Islam, Kerajaan Banjarmasin atau ada yang menyebut sebagai Kerajaan Daha atau pusat pemerintahan awalnya ada di Daha, masih bercorak Hindu. Raja pertama adalah Pangeran Suryonata dan raja terakhir adalah Pangeran Tumenggung. Selama ia memerintah, situasi politik ini Kerajaan Banjar dalam keadaan rawan. Pusat pemerintahan pun dipindahkannya dari Daha ke Danau Agang dekat Amuntai. Dalam keadaan krisis pemerintahan yang demikian, Islam pun mulai masuk ke Kalimantan Selatan. Adapun untuk mengawasi pelaksanaan pemerintah dan juga nasihat untuk memecahkan masalah pelik dan menyangkut kehidupan masyarakat, maka dibentuk Dewan Mahkota. Sementara itu, ibu kota kerajaan Banjar sering berpindah-pindah. Sultan Tamjidillah menjadi pemimpin kerajaan Banjar karena diterapkan secara sepihak oleh Belanda. Sultan Tamjidillah tidak mampu mengatasi keadaan sehingga diturunkan dari tahta oleh Belanda. Selanjutnya, mulai tanggal 11 Juni 1860, Belanda menghapuskan kedudukan kerajaan Banjar. B. Kerajaan Pontianak. Kerajaan-kerajaan yang berdiri di Kalimantan Barat antara lain Kerajaan Tanjung Pura dan Kerajaan Lawe. Dua kerajaan tersebut pernah diberitakan Tom Pires pada tahun 1512 sampai 1551. Kedua tempat tersebut telah dipimpin oleh seseorang yang bernama Adipati Unus. Kerajaan Pura dan Lawe menghasilkan banyak komoditas seperti emas, padi, berlian, dan banyak bahan makanan lain. Pada abad ke-17, kedua kerajaan tersebut telah berada di bawah kepemimpinan Kerajaan Mataram, terutama dalam upaya peluasan politik dalam menghadapi ekspansi politik VOC. 5. Kerajaan Islam di Sulawesi. Islam datang ke Sulawesi, tepatnya di bagian selatan sejak abad ke-15 Masehi. Para pedagang Muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera banyak berdatangan di kawasan ini. Khusus Sulawesi Selatan, Islam datang agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Nusantara seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Berikut contoh kerajaan bercorak Islam di Sulawesi. A. Kerajaan Gowatalo. Secara resmi, raja dari Kerajaan Gowatalo memeluk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Kerajaan Gowatalo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan
kerajaan lain di Sulawesi Selatan seperti dengan Lawu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Sejak saat itu, kerajaan Goa meluaskan politiknya agar kerajaan lain masuk Islam dan tunduk di bawah kekuasaannya. Walau begitu, mereka tetap melakukan hubungan dengan Portugis sebagai kekuatan dagang dan maritim Eropa Laut. Tentang kerajaan Bone. Islamisasi di Bone tidak lepas dari islamisasi kerajaan Goa. Sultan Alauddin menyebarkan Islam secara damai. Sultan Alauddin adalah raja ke-14 dari Goa di Sulsel yang memeluk agama Islam. Ia dilantik menjadi kepala pemerintah di saat berusia 7 tahun. Ia melakukan dakwah ke kerajaan tetangga seperti di Sopeng, Wajo, Bone, dan Lawu. Raja pertama Bone yang memeluk Islam ialah Sultan Adam Matidor Ri Banteng, memerintah dari tahun 1611 sampai 1616. Kerajaan Islam di Maluku yaitu Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara, yang mencakup di Kepulauan Maluku dan Papua. Kerajaan Ternate. Ternate merupakan sebuah pulau gunung api seluas 40 km persegi. Pada awalnya terdapat 4 kampung di Ternate, yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga, disebut juga Momele. 4 kampung tersebut adalah lambat laun menjadi satu membentuk kerajaan yaitu bernama Ternate. Ternate tempat penghasil rempah-rempah, karena itu banyak pedagang asing dari India, Arab, Tiongkok, dan Melayu. Raja Ternate yang memeluk Islam adalah Kolano Marhum pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi. Raja Ternate ke-18 yang digantikan oleh anaknya bernama Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500, yang menurut Haji D.E. Graf, Raja Ternate yang benar-benar Islam yaitu Zainal Abidin. Ternate yang benar-benar setelah Sultan Zainal Abidin mangkar pada 1500, tahta digantikan oleh Sultan Tabar bergelar pada tahun 1512. B. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore dikenal sebagai pemimpin Uli Siwa atau Persekutuan 9. Walaupun sedang bersaing merebutkan hegemoni kawasan tersebut, kerajaan-kerajaan Maluku tidak menginginkan bangsa Barat mengganggu perdagangan di kawasan tersebut. Kesultanan Tidore berdiri pada abad 16, hampir bersamaan berdirinya Kesultanan Ternate. Raja Tidore pertama kali yang memeluk Islam ialah Ciriliyah. Kejayaan Kesultanan Tidore tercapai pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1885. Ia berhasil mempersekutukan Tidore dan Ternate untuk melawan VOC. Pada tahun 1789 Masehi, Tidore berhasil memenangkan peperangan pada tahun 1805. Sultan Nuku meninggal pada tahun 1534. Misionaris Katolik Vasicus Varius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Karya seni bangunan yang terkenal di Ternate adalah Istana Ternate dan Masjid kuno di Ternate. 7. Kerajaan Islam di Papua.
Sejarah masuknya Islam di Kepulauan Papua sama halnya dengan sejarah masuknya Islam di kota-kota yang ada di Nusantara dan rata-rata melalui jalur perdagangan. Daerah ini kaya akan barang galian atau tambang yang tidak ternilai harganya dan kekayaan rempah-rempah sehingga daerah ini menjadi incaran para pedagang. Tanah Papua secara geografis terletak pada daerah pinggiran Islam di Nusantara, sehingga Islam di Papua luput dari kajian para sejarawan, lokal maupun asing. Kedatangan Islam di tanah Papua juga masih terjadi silang pendapat di antara pemerhati, peneliti, maupun para keturunan raja-raja di Raja Ampat, Sepesorong, Fakfa, Kaimana, dan Teluk Bintuni Maknowari. Penelusuran sejarah awal Islamisasi di tanah Papua setidaknya dapat digali dengan melihat beberapa versi mengenai kedatangan Islam di tanah Papua sebagai berikut. A. Teori Papua. Teori ini merupakan pandangan adat dan legenda yang melekat di sebagian rakyat asli Papua, khususnya di wilayah Fakfak, Kaimana, Manowari, dan Raja Ampat. Teori ini memandang Islam bukanlah berasal dari luar Papua dan bukan dibawa atau disebarkan oleh kerajaan Ternate atau pedagang muslim dan ulama dari Arab, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. B. Teori Aceh. Studi sejarah masuknya Islam di Fakfak pernah dibentuk pemerintah Kabupaten Fakfak pada tahun 2006. Dapat disimpulkan bahwa Islam datang pada tanggal 8 Agustus 1360 Masehi yang telah ditandai dengan kehadiran ulama Abdul Ghaffar asal Aceh. C. Teori Arab. Menurut sejarah lisan Fakfa, Islam mulai diperkenalkan di Papua di Jazirah Onin oleh seorang sufi bernama Syarif Mu'az Al-Khatan yang bergelar sebagai Syekh Jubah Biru dari Arab. C. Teori Arab. Menurut sejarah lisan Fakfa, Islam mulai diperkenalkan di Papua di Jazirah Onin oleh seorang sufi bernama Syarif Mu'az Al-Khatan yang bergelar sebagai Syekh Jubah Biru dari Arab. Penyiaran diperkirakan berlangsung pada abad pertengahan abad ke-16 dengan bukti adanya Masjid Tunasgain yang berumur sekitar 400 tahun. Rumusan sejarah masuknya Islam di perkembangan Papua yang dilaksanakan di Fakfak tanggal 23 Juni 1997 menghasilkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, Islam dibawa oleh Sultan Abdul Qadir pada tahun 1500-an atau ke abad 16 dan diterima oleh masyarakat pesisir pantai selatan Papua. 2. Agama Islam datang ke Papua dibawa oleh orang Arab. D. Teori Jawa. Berdasarkan catatan keluarga Abdullah Arfan pada tanggal 15 Juni 1946, sebutan bahwa orang Papua yang pertama masuk Islam adalah Kalawen yang kemudian menikah dengan Siti Foruk Mubaligah asal Cirebon. Kalawen setelah masuk Islam berganti nama menjadi Bayajid. Peristiwa ini diperkirakan terjadi pada tahun 1600. Jika dilihat dari silsilah keluarga tersebut, Kalawen merupakan nenek moyang dari keluarga Arfan yang pertama kali masuk Islam. E. Teori Banda. Menurut Helewin Mikrob, Islamisasi di Papua khususnya ke Fakfak dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui Banda, lalu diteruskan ke Fakfak melalui Seram Timur oleh pedagang dari Arab yang telah lama menetap di Ambon. Mikrob juga mengatakan bahwa cara atau proses Islamisasi yang pernah dilakukan oleh dua orang mubalik dari Banda yaitu Salahuddin dan Jainun. Disebutkan proses khitanan itu awalnya di bawah ancaman penduduk setempat. Maksudnya, jika orang yang dikhitani mati, kedua mubalik tadi akan dibunuh. Jika khitanan berhasil, mereka bersedia memeluk Islam. Ternyata khitan itu berhasil dan penduduk setempat menempati janjinya dengan berduyun-duyun masuk agama Islam.
F. Teori bacaan. Dari sumber tertulis, sumber lisan, serta bukti-bukti peninggalan nama-nama tempat dan keturunan Raja Bacan menjadi raja-raja Islam di Kepulauan Raja Ampat, diduga kuat bahwa pertama menyebarkan Islam di Papua adalah Kesultanan Bacan sekitar pertengahan abad ke-15. G. Maluku Utara, Ternate, dan Tidore. Berdasarkan catatan sejarah Kesultanan Tidore, disebutkan bahwa tahun 1443 Masehi, Sultan Ibnu Mansur, Sultan Tidore atau Sultan Papua I, pemimpin ekspedisi ke daratan Tanah Besar Papua. G. Teori Maluku Utara, Ternate, Tidore. Berdasarkan catatan sejarah Kesultanan Tidore, disebutkan bahwa tahun 1443 Masehi, Sultan Ibnu Mansur atau Sultan Tidore X atau Sultan Papua I memimpin ekspedisi ke daratan Tanah Besar Papua. Sejarah masuknya agama Islam di Pulau Papua dan proses penyebaran awal di tengah-tengah masyarakat memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Hingga saat ini belum dapat kesepakatan di kalangan ahli sejarah menyangkut kapan waktu pertama kali Islam hadir di Pulau Papua, dari mana Islam datang, dan bagaimana proses penyebarannya. Tetapi dapat sedikit disimpulkan bahwa penyebaran agama Islam di Papua itu tidak terlepas dari penyebaran Islam di daerah lain, seperti Kerajaan Bacan yang memiliki kekuasaan yang cukup luas di Maluku. Proses masuknya Islam ke Indonesia tidak dilakukan dengan kekerasan atau kekuatan militer. Penyebaran Islam tersebut dilakukan secara damai dan berangsur-angsur melalui beberapa jalur, di antaranya jalur perdagangan, perkawinan, dan pendirian lembaga pendidikan pesantren. Akan tetapi, jalur yang paling utama dalam proses Islamisasi di Nusantara ini melalui jalur perdagangan, dan pada akhirnya melalui jalur ini pula Islam kemudian semakin dikenal di tengah masyarakat Papua. Kala itu penyebaran Islam masih relatif terbatas, hanya sekitar di kota-kota pelabuhan. Para pedagang dan ulama menjadi guru-guru yang sangat besar pengaruhnya di tempat-tempat baru itu. Kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara memiliki peran penting dalam proses terbentuknya jaringan keilmuan di Nusantara. Perkembangan lembaga pendidikan dan pengajaran di masjid Sultan Kerajaan Islam mendatangkan para ulama baik dari kalangan pribumi maupun dari mancanegara Timur Tengah. Para ulama berfungsi sebagai pejabat-pejabat yang memberikan pengajaran agama Islam di masjid-masjid. Kutab adalah lembaga pendidikan dasar di Arab sejak masa Nabi Muhammad SAW yang mengambil tempat di rumah-rumah ulama. Sedangkan di Nusantara, pendidikan dasar berlangsung di rumah-rumah guru. Pelajaran yang diberikan terutama membaca Al-Quran, menghafalkan ayat-ayat pendek, dan belajar bacaan sholat 5 waktu. Bahkan perkembangan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang kompleks seperti Maunasah Aceh, Surau di Minangkabau, Langgar di Kalimantan, dan pesantren di Jawa. Jaringan keilmuan di Nusantara terbentuk mulai dari Malaka, Johar, Aceh Darussalam, Minangkabau, Palembang, Demak, Cirebon, Mataram, Gorontalo, Bono, Ternate, Tidore, Banjor, Papua.